Siapa sih yang gak kenal sama Agatha Chelsea? Idola banyak orang yang pertama dikenal karena pernah menjadi salah satu finalis di ajang pencarian bakat Idola Cilik musim keempat di RCTI. Saat ini, Agatha Chelsea aktif sebagai penyanyi yang telah merilis beberapa single seperti Best Friend Forever, Celebrate, Me vs. Mami, Sunset, Ku Perlu Engkau Tuhan, dan single terbarunya yang berjudul Lebih Baik Darinya. Bukan hanya seorang penyanyi, Agatha Chelsea juga merupakan seorang model dan aktris yang kerap kali bersanding dengan aktor dan aktris ternama seperti Mike Lewis, Denada, Bastian Steele, dan lain-lain. Beberapa film yang pernah dibintanginya adalah Habis Gelap Menuju Terang, Ada Cinta di SMA, Meet Me After Sunset, Mata Dewa, Casino is Coming, Tabu Mengusik Gerbang Iblis, dan The Secretiana Beginning. Tak heran jika dirinya sering diundang menjadi bintang tamu di banyak acara talk show. Sebut saja The Comment, Tonight Show, dan Sarah Sechan. Siapa sangka bintang multitalenta ini pernah mengemban ilmu di SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Jadi Chelsea ini tuh super talented woman banget guys. Jadi Chelsea adalah salah satu artis ya, aktris juga, penyanyi juga, model juga yang pernah selama setahun kayaknya ada di SMAK 1 BPK Penabur. Benar ya Chelsea? Betul, iya. Iya betul. Tentunya kita bangga banget punya Chelsea karena Chelsea juga udah membintangi beberapa film layar lebar dan juga ada single yang terbarunya. Apa nama singlenya, Chel? Judulnya Lebih Baik Darinya. Lebih Baik Darinya. Oke. Chel, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, Chel ya. Ayo. Oke, jadi kayak semua orang udah tahu nih Chelsea itu kayak udah banyak banget pengalaman di dunia entertainment. Tapi Chelsea juga sangat amat concern ke dunia pendidikan juga kan. Coba bisa nggak sih Chel ceritain tentang kayak gimana sih pertamanya Chelsea itu pengen meraih mimpi sebagai seorang entertainer gitu. Boleh ceritain mungkin sedikit gitu? Sebenarnya awalnya aku kepikiran pengen masuk dunia entertainment awalnya karena hobi sih Rif. Jadi awalnya karena aku emang suka nyanyi, suka musikal, suka acting. Jadi kepikiran buat pengen deh coba-coba berawal dari hobi, mulai diseriusin nih. Dan kebetulan emang keluarga aku juga dukung banget, my parents especially, kayak mereka dukung banget juga aku untuk diseriusin nih. Jadi emang hobi, yuk cobain diseriusin, kita cobain casting, kita cobain audisi segala macam. Jadi karena itu akhirnya dicoba-coba, jadi masuk ke dunia entertainment gitu. And sebenarnya it's not as easy as it seems sih, karena mungkin banyak yang sangka sekali casting, sekali audisi langsung lolos. Padahal apparently gue nggak kayak gitu. Karena sebenarnya malah lebih banyak gagalnya. Jadi aku mulai tuh sebenarnya dari kecil banget. Dari aku, I think when I was 6 or 7 tuh aku udah mulai casting. Tapi aku baru mulai bener-bener, iya dari kecil banget. Tapi baru mulai yang lolos tuh pas aku umur 11. Jadi makanya lumayan lama. But mulainya tuh sebenarnya dari hobi doang sih. Dari hobi, gak nyangka bisa jadi beneran masuk ke dunia entertainment gitu. Oh iya, wow ya. Bisa lihat sendiri teman-teman kayak kita kan ngeliat Chelsea, oh ya udah jadi penyanyi, udah jadi ini, tapi ternyata prosesnya itu panjang banget ya nggak sih? Prosesnya lumayan, iya banyak gagalnya. Iya, nah Chel, kan selama ini kan yang kita tahu kan kamu tuh nggak cuman hanya di fokus di dunia entertainer kan, tapi juga di dunia nyanyi. Bahkan kita bisa ngelihat kayak di media sosial tuh kadang-kadang Chelsea masih bisa main sama teman-teman yang lain. Itu gimana sih cara kamu itu ngebagi waktu antara sekolah, antar kerja, sama antara main bareng teman-teman yang lain gitu? Sebenarnya gak sesusah yang mungkin orang-orang pikirin sih, karena seorang public figure juga sama-sama manusia, and I think social interaction, terus kayak education juga, semua orang tuh punya needs itu gitu loh. Jadi it's not necessarily sesusah itu. Dan juga kebetulan dari aku kecil, orang tua aku selalu ngingetin aku bahwa hidup tuh harus balance loh, Cel. Gak cuman harus satu doang yang bagus, gak cuman sekedar karir doang yang difokusin, gak cuman sekedar
pendidikan doang, nggak cuma sekedar Iya. pertemanan doang, tapi hidup tuh harus balance. Jadi emang dari kecil aku diajarin sama orang tua untuk selalu bisa seimbangin, selalu bisa bagi waktu, bisa apa ya, ibaratnya bisa fokus ke berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Karena emang aku rasa that's the key to like apa ya, supaya bisa happy tuh emang kayak gitu. Soalnya aku rasa gak bisa banget kita hidup cuma fokusnya sama satu hal aja, karena emang namanya like life. Kalau buat happy tuh kita harus bisa ngelakuin hal yang satu, kewajiban as like aku ngerasa aku sebagai student ya aku harus belajar, itu satu. Dan dua, aku juga harus ngelakuin hal yang aku suka, which is like nyanyi segala macam, itu hobi. Dan yang ketiga juga aku butuh interaksi sama teman-teman kan, karena emang aku makhluk sosial lah, kita butuh ketemu sama teman segala macam, and basically friends are what makes me happy kan. Jadi makanya butuh teman juga gitu. Jadi aku rasa it's not as hard as what people think, but then emang dari kecil aku selalu diingetin sama orang tua sih, dan aku rasa aku bersyukur banget karena aku ditempatkan di keluarga yang emang bener-bener ngerti banget gitu sama kebutuhan aku at that point. Karena waktu aku zaman-zaman kayak SMP awal, even waktu aku SMA 1 lah, aku tuh masih bingung banget gitu loh, Rif. Masih yang kayak, loh emang kenapa aku nggak bisa cuma sekedar sekolah aja sih, atau karir aja sih, atau misalnya sekedar main sama teman, kenapa aku nggak bisa pilih satu gitu loh, fokus sama satu. Beruntung banget aku punya orang tua yang benar-benar nge-guide banget, karena mereka yang benar-benar bikin aku ngerti gitu bahwa, oh ternyata buat hidup balance dan bisa bagi waktu tuh it's not impossible loh, ternyata bisa. As long as aku benar-benar berusaha and put my heart on it tuh bisa gitu. Jadi I guess itu sih, lebih ke bagi waktu, dan caranya sama apa ya, I think lebih proses dan juga kebiasaan sih, karena lama-kelamaan jadi terbiasa pada habit itu sih buat bisa bagi waktu. Jadi proses dan kebiasaan ya tadi ya. Jadi sebenarnya karena kamu terbiasa dari kecil seperti itu, jadi sekarang menjalannya kayak ya enjoy aja gitu ya, benar ya? Kayak udah biasa jadinya, karena udah biasa aja. Hari-hari emang kayak gini gitu. Iya. Oke. Terus kita mau tahu nih sebenarnya, kan banyak hal banget kan yang udah kamu alamin, baik itu di sekolah, waktu SMA, SMP, ataupun juga di dunia karir kamu. Kayak banyak banget butuh penyesuaian. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang baru masuk semester 1. Kan pasti ada perasaan gimana sih cara nyesuaiin diri sama lingkungan yang baru gitu. Apalagi Chelsea sangat pengalaman banget nih di berbagai lingkungan, kondisi gitu. Gimana sih Chelsea caranya? Buat adaptasi, caranya gimana? Aku rasa kayaknya semua orang pasti punya cara yang berbeda, karena semua orang punya personality yang berbeda, and I think semua lingkungan juga beda-beda, jadi nggak ada formulanya lah ya untuk adaptasi sebenarnya. But then kalau dari aku sendiri sih, tips dari aku mungkin buat adaptasi just kenalin environment itu pertama. Dan yang namanya sekolah tuh aku rasa, especially yang aku rasa di semester 1 ya, udah welcoming banget sih, udah welcoming banget semuanya. Dan yang pastinya trying to always give your best aja sih, dan yang pasti terbuka ya, karena terbuka sama temen tuh itu yang aku rasa paling utama lah, paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dari awal udah punya bad assumption sama orang, udah kayaknya dia bakalan gini deh, kayaknya dia bakal kayak gini, kayaknya dia bakal kayak gini, kayaknya dia maksud ini deh, itu udah bakalan kayak jadi udah bad start gitu loh untuk dalam hal pertemanan dan dalam hal adaptasi. Jadi aku rasa pas kita di lingkungan yang baru harus pikirannya lebih positif dulu aja, and I think just have a positive mind and always try to give your best. I think that's like what kayak top 2 things that you can do buat adaptasi di tempat baru sih gitu kalau dari aku. Oke, wow, jawabannya bagus banget, Cel. Terus kita kayak ngomong-ngomong soal temen ya, tadi kan sempat kamu singgung juga soal temen kan. Kita ngelihat Chelsea itu sebagai sosok yang tetap humble banget, walaupun kayak ya you are the superstar, oke? Aduh, enggak. Tapi tetap humble, tetap bisa gaul sama teman-teman yang lain gitu kan. Itu tipsnya tuh gimana sih? Kenapa bisa gitu seorang Chelsea yang udah jadi aktris, yang udah jadi penyanyi, itu bisa tetap humble gitu sama orang lain? First of all, thank you so much. You are so sweet. You are so nice. Kalau dari aku sih, ya aku bilang tadi sih, Rif, kayak aku ya sama-sama manusia,
Terus aku juga sama-sama, kalau misalnya especially di sekolah, ya aku sama-sama murid gitu kan, sama-sama murid, sama-sama sekolah, sama-sama ngalamin, aduh susahnya ulangan, sama-sama pusing ujian, banyak PR, sama-sama, aduh seneng-senengnya field trip, sama-sama ngerasain semua yang kalian rasain gitu loh. Dan emang aku juga ya sama-sama aja sama yang lain kan, jadi nggak ada bedanya. Dan emang sebetulnya aku sendiri nggak mau ngelewatin study experience dan juga pengalaman aku sebagai seorang murid gitu loh di sekolah. Karena aku rasa itu sih yang aku nggak mau tinggalin. Karena emang keluarga aku juga, especially mama papa aku ngingetin aku banget bahwa jangan sampai dengan aku punya karir di luar sekolah tuh aku sampai ngilangin, kayak meninggalkan masa-masa remaja aku gitu loh pas di SMP SMA kan. Karena emang itu yang kayak men banget ya, aku rasa sampai sekarang pun aku kayak masih inget-inget gitu, wah dulu pas field trip ke Jogja, kemana-mana gitu, kayak itu pasti masih diinget gitu kan, itu yang nggak mungkin bisa lupa. Sedangkan yang aku rasa ya yang aku bilang tadi, aku masih sama-sama orang dan emang experience itu yang aku nggak mungkin bisa lupa. Jadi aku rasa itu sih yang aku nggak mungkin bisa I'm just human, so it doesn't make me any different than anyone gitu sih. Jadi jadi mindset lu sendiri tuh udah begitu ya, kayak udah oke. Dan kita sebenarnya pengen nanya banget nih, kayak kan kita ngelihat lu tuh sebagai seseorang yang udah ya panjang lah pikirannya. Kamu kayak next-nya Chelsea mau ngambil ini nih, next-nya Chelsea mau kuliah ke sini nih, kayak gitu loh. Itu kan udah ada pas kamu udah kelas 10 kan ya? Oke, itu gimana sih caranya supaya kamu bisa punya semacam pola pikir yang kayak udah tahu selanjutnya bakal gimana dan ngapain gitu? Sejujurnya aku sendiri aja, even sampai detik sekarang nih ya, aku yang udah masuk kuliah, kadang-kadang ada momen dimana aku mempertanyakan diri sendiri sih, kayak, bener nggak sih aku ambil jurusan ini? Ini tuh, is it like the right way? Is it the right path that I take? Even until this moment, I still question myself every day gitu loh. Dan aku rasa, mungkin kelihatannya di luar aku kayak yang very sure of my future, but that's not really the truth gitu loh. Karena aku rasa semua orang pasti ada momen dimana kita nggak tahu gitu loh, besok kita mau ngapain, masa depan kita mau gimana, pasti ada momen itu gitu. Dan aku rasa that's very normal itu, especially for kita lah remaja-remaja yang kayak SMA gitu tuh normal banget, kita bingung kira-kira masa depan mau kayak gimana. But then mungkin kenapa aku udah mulai kira-kira kebayang, aku plan ke depannya mau gimana. Terus aku juga tipikalnya I know that what I have now, even like my career sekarang juga aku tahu bahwa aku harus punya plan lain karena kita nggak pernah tahu kan kayak next gimana. Dan aku juga nyadar bahwa aku butuh education because like semua orang di dunia ini kayak knowledge tuh udah banyak banget dan semua orang di dunia ini juga butuh education like to like strive in this world, to survive in this world. So I think that's probably the reason why aku udah mulai kepikiran mau ambil jurusan apa dari aku kelas 10 tuh karena emang dari aku kelas 10 punya mindset itu bahwa wah pendidikan tuh penting, aku harus mengeducate myself di pelajaran yang emang aku suka gitu loh. Dan emang kebetulan dari aku kelas 10 udah mulai kepikiran nih sukanya ini udah mulai mengecil gitu, udah mulai ini aku sukanya ini deh, sukanya itu gitu. Jadi sih mungkin that's why aku udah mulai tahu seperti ini. Kan Chelsea lagi kuliah berarti ya di Aussie itu lagi kuliah. Sekarang semester berapa kira-kira? Aku masuk semester 2. Semester 2, oke. Jadi dulu waktu kamu SMA nih, kamu kelas 10, kira-kira kamu ingat nggak sih apa yang hal-hal yang kamu dapat dari SMAK 1 dan itu tuh kepake banget buat kamu masuk ke university gitu? Aku rasa yang paling beda adalah teman-teman aku di sini, mungkin yang orang-orang Indo juga adalah mostly dari international school. Dan sebenarnya tuh aku sendiri kan aku ngambil di SMAK 1 juga masih lanjutan dari SMP ke 1 kan masih yang international school juga kan, dual certificate program. Sort of like international school tapi masih ada kayak pelajaran nasionalnya juga. Dan yang aku rasa paling beda adalah even though aku pelajarannya international based, aku masih ada nasional-nasionalnya nih, dan aku rasa aku masih
punya national values yang bikin aku tuh lebih aware loh sama Indonesia tuh kayak gimana. Jadi ketika aku ditanyain sama orang locals di sini kayak which part of Indonesia are you from? Kalau aku ditanyain kayak gitu, aku lebih bisa jawab, oh I'm from Bandung, kayak West Java. Ditanyain Iya. kayak gimana sih, aku bisa lebih jelasin. Aku lebih aware sama like cultural things di daerah aku tuh kayak gimana. And I think Smart 1 tuh kayak bener-bener ngajarin itu ke aku, kayak bener-bener ngajarin oh kita tuh harus cinta loh sama kayak negara kita sendiri. And then Budaya aku kita. diajarin banget di Smart 1 tuh untuk kayak kebersamaan. Kayak bener-bener kita tuh kayak friendship is something that I value even until now. Kayak sama semua teman-teman. Jadi lebih nggak individualis, which I think is so rare, especially setelah aku pindah ke sini. Soalnya di sini kayak banyaknya orang-orang lebih sendiri-sendiri banget. Jadi kayak lebih apa ya, lebih value friendship juga. And I think yang aku dapet juga adalah lebih ini sih, aku lebih organized dalam hal belajar. Karena di sini tuh sistemnya beda sama SMA. Kalau SMA tuh lebih yang kayak, ayo ulangan sering Iya, banyak. benar. Iya. Apa ya, kita lebih di guide sih. Kalau di SMA tuh lebih kayak ada guru selalu, ayo kita nanti ada kuis ya, kita nanti ada PR ini, ada tugas ini, segala macam. Kalau di sini tuh benar-benar nggak ada. Jadi mau belajar, mau nggak, terserah. Nanti terakhir exam, pokoknya bobotnya besar banget aja. Dan kalau exam gagal, ya fail. Kalau fail, ulang lagi. Jadi maksudnya benar-benar mati banget kalau sampai gagal, kalau sampai fail examnya itu benar-benar PR banget kan. Iya, benar. Benar-benar belajar personal responsibility sih. I think dari aku sekolah di Smart 1 benar-benar belajar personal responsibility karena dari aku di Smart 1 yang selalu benar-benar diajarin, yuk belajar tuh jadiin habit, jadiin kebiasaan. Itu tuh ke bawah sampai aku sekarang. Jadi even though aku nggak di-guide sama dosen aku di sini, belajar tuh jadi, kalau aku nggak belajar, aku nggak review tuh aku aneh rasanya. Soalnya aku kayak, kok aku nggak lecture, kok aku nggak review pelajaran yang tadi diajarin ya, pasti something wrong gitu loh. Jadinya lebih jadi habit aja sih belajar, lebih responsible, which I think is really really helpful, especially when I'm in uni gitu. Oke. Dan gini Syal, kan tadi kamu bilang juga kan kayak adalah hal-hal yang kamu takutin kalau misalnya kamu kayak nggak belajar, takut apa, nilai jelek, apa segala macam kan, pasti ada kan. Nah, kita tuh mau tanya banget, sebenarnya tentunya seorang Chelsea punya banyak pengalaman yang tadi kamu bilang di awal juga, gagal dan berhasil. Hal-hal yang buat kamu down, itu apa sih yang buat kamu tuh bisa bangun lagi, bisa bangkit lagi gitu? Apa aja sih, siapa aja, atau mungkin hal-hal apa yang bisa buat kamu tuh tetap bisa bertahan dan bahkan ngelanjutin kayak gue harus tetap jalan gitu, gue harus tetap jadi Chelsea yang bisa gitu. Sebenarnya kalau buat aku pribadi yang paling kuat keluarga sih tetap. Kayak keluarga sih, especially orang tua. Soalnya mereka kayak bener-bener driving force aku banget karena emang aku adalah anak yang deket banget sama orang tua. Jadi kayak mereka yang bener-bener tiap kali aku ada apa-apa pasti aku kayak pertama larinya ke mereka, dan mereka selalu, they are really supportive parents. Kayak mereka apapun yang terjadi selalu kayak it's okay. Dan mereka selalu ngasih advice bahwa kalau misalnya failure, gagal, atau misalnya apapun itulah bentuknya, itu cuman ya gagal ya hari ini gitu. Tapi make sure besok you get over it already, you learn something, dan yang pastinya bisa move on gitu loh. Dan aku juga belajar itu banget sebenarnya ya dari pengalaman aku dari dulu gitu, dari pengalaman dulu, dari sekolah juga, sekolah dapet nilai jelek lah apa gimana kan belajar juga kan. Iya, karena benar. Semua itu perasaan kecewa segala macam ya itu temporary aja, dan yang pastinya yang didapat sebenarnya lebih ke lessonnya sih, karena dengan gagal sebenarnya jadi lebih banyak belajar bahwa tahu nih rasanya nggak enaknya gagal tuh kayak gimana, jadi makanya kita banyak belajar karena kita nggak mau gagal lagi kan, pasti lebih banyak we learn something more, we avoid those like we avoid doing the same mistakes because kita nggak mau fail lagi gitu. Jadi aku rasa yang paling banyak mengencourage aku kalau misalnya lagi down, pertama pasti orang tua, parents, keluarga, sama teman juga. Teman, karena aku rasa teman tuh support system yang paling yang deket juga gitu, deket. Dan aku rasa teman tuh kadang-kadang orang tua itu wise, tapi kadang-kadang mereka suka nggak kena gitu loh, mungkin karena perbedaan umur kali ya. Jadi kadang nggak kena, iya kan?
kalau temen tuh lebih yang kayak bisa relate gitu sama kita. Jadi temen juga sih, temen. Lebih kalau orang sekitar aja sih yang emang bener-bener care sama kita. And I think itu sih yang aku rasa paling oke juga adalah selama aku bersyukur banget sih aku nggak pernah homeschooling sebenarnya. Karena sekolah yang kayak bener-bener di sekolah kayak public school tuh jadinya kan aku ketemu temen kan. Jadi aku bener-bener ngerasain betapa enak, kayak betapa warmnya punya friendship, punya orang-orang yang peduli sama aku selain family aku gitu loh, tapi temen juga, betapa kompaknya kelas segala macam. And I think memori-memori itu sih yang nggak akan pernah aku lupain gitu. So ya. Iya, jadi ya itu pentingnya kali ya Cal ya untuk memiliki orang-orang sekitar yang bisa nge-support kita banget gitu ya. Di akhir Chelsea bakal nyanyi single terbarunya ya, lebih baik darinya. Kita mau main games dulu sedikit aja, dan ini kayak games this or that. Oke. Oke, tahu kan Jal? Tahu ya? Jadi kayak nanti tahu. Kamu pilih salah satu, oke? Oke. Yang pertama, jeng. Apa nih karir atau pendidikan? Oh my God. Susah sih. Sebenarnya, aku jadinya cerita sih sebenarnya. Pendidikan sih. At this moment pendidikan. Karena aku rasa aku belum sesiap itu untuk milih karir. Gitu loh. Karena masih harus banyak belajar lah untuk milih karir. Jadi pendidikan sih. Pendidikan, oke. Nomor 2, science or social? Oh man. My God. I used to love science a lot, kayak science. But then I'm also intrigued with like social stuff. Soalnya kayak now I'm learning philosophy and all this stuff, and I'm also like I'm enjoying it. So I guess, but science sih. I think science. Yeah. Science ya. Probably science. Yeah. Oke. Karena dulu Chelsea sempat pas waktu SMA semester 1 kan program di CP juga ya, dan itu basicnya itu STEM gitu ya. Ya, baiknya lebih basicnya lebih science sih, lebih science. Jadi kayak ya. Ya, next ya. Menjadi penyanyi atau menjadi pemain film? Oh, itu penyanyi sih. Penyanyi. Oke. Next ya, yang ini Chelsea jawab cepat aja. Nanti aku bakal ngeluarin satu pernyataan yang terakhirnya itu kayak kamu harus kasih tahu gitu. Misalnya kayak balon yang meletus di lagu Balonku adalah gitu, langsung jawab gitu kan, balonku warna apa gitu kan. Oke. Hal yang paling utama dalam hidup saya adalah keluarga. Oke. Next, saya paling kesal dengan orang yang apa tadi? Saya paling kesal dengan orang yang aduh apa ya, nggak ada yang kesel di mana sih? Saya paling kesal dengan orang ya, yang kalau baik banget basicnya. Aduh, apa ya? Saya paling kesal dengan orang yang suka meremehkan. Suka meremehkan. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Jika saya bisa menjadi apapun, saya ingin menjadi. Aduh pusing. Saya ingin menjadi apa ya? Saya ingin menjadi apapun. Saya ingin menjadi menteri. Emang ingin membuat negara kita lebih baik. Iya, betul. Oke. Ya benar banget. Kamu cocok banget jadi menteri. Kita doain ya guys. Semoga amin loh. Seneng kan menterinya cantik gini. Oke, Jal. Sebagai penutup hari ini, bincang-bincang kita hari ini, nyanyiin dong lagu single terbaru kamu. Oke deh. Lebih baik darinya. Udah pakai musik kan nih, by the way. Boleh, bebas. Boleh pakai musik supaya lebih suasananya lebih enak gitu. Wadaw, boleh. Chelsea tuh rilis lagu single ini tuh kapan ya? Oh, sebelum aku berangkat ke sini lagi. Berarti sebelum berangkat waktu masih Februari.
Lewat Februari. ini. Iya. Oke. Wow. Ini aku nyanyi full song apa gimana ya, by the way? Full song. Boleh, full song boleh. Full song tapi bagus lagi. Gimana? Dengan suara. Gimana? Iya. Full song aja deh. Kita play aja dulu ya. Mana kita dengar suaranya Chelsea. Oke. Mulai ya. Oke. Telah ku dengar kabar tentangmu, kau tak lagi dengannya. Di benakku ingin tahu, mungkinkah kita bersama. Jangan lama-lama bersedih, ada aku di sini yang menjagamu, mencintamu. Sudahkah buka hatimu? Tuhan buatlah dia, lupakan kasihnya yang lama, karena ku lebih baik darinya. Hanya ku pantas untuknya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku, agar akhirnya jadi pacarku. Ku janji ada untuknya. Oh, jangan lama-lama bersedih, ada aku di sini menjagamu, mencintamu. Sudahkah buka hatimu? Tuhan buatlah dia, lupakan kasihnya yang lama, karena ku lebih baik darinya. Hanya ku pantas untuknya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku, agar akhirnya jadi pacarku. Ku janji ada untuknya. Aku dan katakan tentangmu, kau tak lagi dengannya. Kita bersama. Tuhan buatlah dia, lupakan kasihnya yang lama, karena ku lebih baik darinya. Ku pantas untungnya. Tolong aku Tuhan, jadikan dia cinta padaku, agar akhirnya jadi pacarku. Ku janji, aku janji ada untuknya, ada untuknya. Yeay, bagus banget lagunya. Suaranya juga bagus banget. Seneng banget, beda ya langsung dinyanyiin kayak gini tuh. Kayak beda gitu, kayak kena banget Cel rasanya. Aja deh. Oke, nah nih teman-teman, sekarang ada Bapak Kepala Sekolah Semak 1 BPK Penabur yang mau nyampein sesuatu nih. Ya silakan Bapak Stefanus. Oke, selamat sore Chelsea. Terima kasih sudah mau berbagi dengan adik-adik kelas yang baru akan masuk. Ya, saya ingat Chelsea ketika
saya diundang ketika launching film Chelsea. Apa ya, Cel, lagi itu judulnya ya? Judulnya After the Sunset. Iya, After the Meteor Sunset. Mm-mm. Wah, itu keren, film yang keren banget ya. Nah, Asli. kalau kalian nonton adik-adik kelas, nah ini orang realnya tuh ini lagi sama kita sekarang. Eh, Kesan saya yang selalu ingat Chelsea itu adalah smart, kemudian sangat humble sekali ya, meskipun dia seorang yang udah terkenal gitu ya di keartisannya, tapi tetap kehambelannya tuh dia pertahankan. Nah, itu bisa jadi bekal juga untuk adik-adik kelasnya ya. Dan hostnya juga ini nih, Rifana juga ini cukup luar biasa nih. Dua-duanya nanti akan menjadi jebolan Indonesian Idol ya. Indonesian Idol. Waduh, Pak. Rif. Masih Jadi dalam tahap ya. banyak sekali talenta-talenta yang ada di Semak 1. Akademik penting ya, bener nggak? Ya, Cel Betul, sama betul. Rifana. Tapi non akademik tetap harus dikembangkan. Ya, jadi saya titip pesan aja, sukses untuk kalian berdua, untuk Chelsea, Rifana. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Semak 1, dan terima kasih sudah mau berbagi hari ini untuk adik-adik kelas. Mudah-mudahan adik-adik kelasnya kalian terinspirasi oleh dua kakak kalian ini. Ya, sekali lagi terima kasih Chelsea, Rifana, sukses selalu untuk kalian, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kita udah beres sekarang bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat banget apa yang tadi Chelsea semuanya udah sampein, yang udah bisa jadi pelajaran lah. Kayak thank you banget Chelsea udah mau luangin waktunya untuk acara ini. Thank you. Thank you for having me. Iya, sukses terus ya Chelsea. Semoga semua pendidikannya lancar, karirnya lancar, dan juga sekarang lagi lockdown lagi ya kan di Melbourne ya. Oke. Semoga nggak bosan ya Chel. Semoga tetap ada banyak kegiatan yang Aduh, positif. iya nih. Oke. Thank you. Segitu aja ya guys dari Chelsea, dan kita bertemu lagi lain kesempatan. Thank Sampai you ketemu. semuanya. Take care semua. Thank you so much. See ya. Dadah. Thank you for watching our video. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Nantikan juga video menarik lainnya dari OSIS Eklesia hanya di Eklesia. Biar kalian gak kelewatan dan gak ketinggalan video menarik dari kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng atau notifikasinya. Bye!